Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-barril wadud mukrimina bi sayyidi ahli rukka'is sujud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil maulud sayyidi ahlil karami wal jud wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa'i bil uhud wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil maw'ud wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salata ahli samawati wa ahli al-ardi wa afina wal tufbina fi umurina kulliha wa ajri ya rabbi lutfakal khafiyyi fi umurina wa umuril muslimin wa sallim taslima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi. Allahumma waffiqna li isabati sawabi wal haq wa zayyinna bil ikhlasi was sidqi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadratul habaib wal ulama wal kurama wal umara wal asatidah, para tokoh masyarakat, para anjengan, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Sayyidil Habib Ahmad Fauzi Al-Kaf, wabil khusus yang barusan sudah memberi tausiah Al Habib Hasan Ba'bud, wabil khusus Al Habib Qasim Al-Kaf, wabil khusus Al-Habib wabil khusus Kiai Haji guru kita semua, Kiai Abah Haji Jaja, wabil khusus khadimil majlis manba'il khair Al-Ustadz A.A. Abbas. Mudah-mudahan beliau-beliau semua dan yang hadir selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sehat afiat, panjang umur, selalu istiqamah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya teringat daripada riwayat, kurang pasti saya apakah ini hadis atau enggak, akan tetapi ini fadilah yang sangat agung yang perlu kita amalkan. Di dalam riwayat, qalal qail ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Ya. Ngerti Bu? Yang artinya ahbib ma syi'ta, cintailah ma syi'ta, terserah siapa yang engkau inginkan, siapapun terserah, akan tetapi ada balasannya, fa innaka mufarikuh, maka sesungguhnya engkau akan meninggalkannya. Ya. Kita hidup di dunia ini, maka harus pandai-pandai siapa yang kita cintai, ya. Siapa yang kita idolakan, siapa yang kita jadikan panutan. Karena kalau kita sudah salah memilih idola, salah
untuk mencari orang yang kita cintai, maka dia akan meninggalkan mau gak mau. Betul gak Bu? Ibu cinta gak sama suami? Suami juga cinta sama istri, tapi batasan cintanya sampai mana? Sampai liang lahat Bu. Kalau udah sampai di kuburan, kalau emang benar-benar cinta, ngikut Bu ke kuburan Bu. Ya. Ini batasan cinta kita. Kalau kita cinta selain daripada Allah dan Rasulnya dan amal ketaatan, maka akan meninggalkan kita. Siapapun yang kita cintai akan, tapi kalau kita cinta Allah, cinta Rasul dan cinta amal kebaikan, maka akan menemani kita kelak sampai hari kiamat. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad SAW kelak Bu di hari kiamat, Allah mengatakan yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum sa'nun yauma idzin sa'nun yughni. Kelak pada hari kiamat orang semua pada lari sibuk meninggalkan sahabatnya, meninggalkan anaknya, meninggalkan suaminya, meninggalkan istrinya. Likulli yauma itu, setiap mereka pada hari kiamat sa'nun yughni, punya perkara yang dia sibukkan, lupa semua. Akan tetapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mencari umatnya, akan mencari orang yang ketika di dunia selalu bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang selalu bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selalu memperbanyak salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi bersabda, awalan nasi bi yaumil qiyamati aktsarukum alayya salatan. Kelak di hari kiamat, orang yang paling utama di sisiku adalah orang yang memperbanyak salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, siap gak cinta dengan Nabi Muhammad? Siap jadikan Nabi Muhammad idola dan panutan? Maka kalau ibu cinta, tandanya cinta adalah butuh yang namanya pengorbanan. Kita korbankan harta kita, kita korbankan jiwa raga kita. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, lihat karomnya Allah, semua ini kita, ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah mau menjual barang dagangan, yang mana barang dagangan ini sangat mahal. Dijual kepada siapa? Kepada orang yang beriman saja. Apa alat belinya? Yang dijual apa? Yang dijual adalah surga. Alat belinya apa? Yaitu harta kita dan jiwa raga kita. Kita korbankan demi untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah kalian sesiapapun yang kalian cinta, maka sesungguhnya kalian akan meninggalkan. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan terserah ibu bapak, kerjakan ibu yang inginkan, kerjakan bapak yang inginkan, ketaatan maksiat terserah. Fa innaka majziyun bih, maka kelak kalian, kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas amal yang kita lakukan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kalau kita berbuat baik, maka akan dibalas baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kita ini hidup di dunia tidak lama Bu, hidup yang sebentar, akan tetapi menentukan kebahagiaan kita nanti di alam barzah dan di alam akhirat. Ibu-ibu, mudah-mudahan kita selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala taufik untuk selalu mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, ini penting, para ulama mengatakan faidatul ijtima'. Kita sekarang ini kumpul Bu, apa sih faedahnya kumpul ini?
Al-istima, mendengarkan. Kalau kumpul ngobrol yang nggak dapat faedah, nggak dapat manfaat. Al-istima, mendengarkan. Setelah mendengarkan, tsummal intifa. Ketika kita ada faedah, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam begini, sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begini, nanti akan disebutkan, akan dijelaskan oleh Kiai Haji Romo Aba Jaja, fadilah-fadilah daripada apa itu maulid, siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-intifa, setelah istima kita akan bermanfaat. Thumma, kemudian kalau sudah intifa, kalau sudah kita mendapatkan manfaat. Bu, saya tanya sekarang kepada ibu-ibu, kalau kita ini pergi ke dokter, minta resep, pulang ke rumah resepnya taruh di lemari, kira-kira sembuh gak dari sakit? Nggak bakalan ya. Beli obat, obatnya taruh lemari, kira-kira sembuh nggak? Enggak. Setelah kita mendapatkan manfaat resep itu, kemudian apa? Al-ittiba, kita ikuti, kita praktekkan. Katanya Habib Ahmad barusan, beliau mengatakan kita jangan praktekkan hanya di majelis, di luar majelis juga kita praktekkan. Nah, baru setelah kita praktekkan, baru kita akan mendapatkan yang namanya irtifa. Kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan ini adalah perkumpulan yang berkah. Kita mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dimudahkan untuk mengamalkan dan menegakkan panji-panji ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusaru fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.